Kalian tahu nggak sih tentang Santiago dari novel Sang Alkemis? Itu rekomen banget nih buat teman-teman yang suka dengan cerita petualangan. Dan kebetulan karya ini populer dari Paulo Coelho dan cukup terkenal. Atau teman-teman ada yang tahu tentang Alif? Itu loh Alif dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Nah ini juga rekomen banget buat teman-teman yang suka sama cerita tentang petualangan, karena ceritanya tuh bagus banget teman-teman. Terus, kenapa sih aku kok datang-datang ngebahas tentang Sang Alkemis dan juga Negeri Lima Menara? Apa sih juga perbedaannya dan persamaan yang terdapat di dalam kedua kisah ini? Oh, hai teman-teman, balik lagi bersama aku, Puritra Agustin, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi sastra Indonesia yang bakal mengupas tuntas tentang buku-buku dari berbagai belahan dunia. Dua novel ini memiliki latar budaya yang berbeda teman-teman. Di satu sisi ada Santiago, seorang pengembala dari Spanyol yang awalnya ia hanya fokus mencari harta karun berupa emas dan kekayaan duniawi. Namun perjalanannya justru membawanya menemukan kekayaan batin dan spiritual yang sesungguhnya. Di sisi lain ada Alif yang seorang anak muda dari Minangkabau. Ia sempat merasa terpaksa mengubur mimpinya yang bersifat duniawi karena harus masuk pesantren di Pondok Madani. Pada akhirnya, pendidikan agama yang ia jalani justru menjadi jalan baginya untuk menggapai impian yang jauh lebih mulia dan besar yang pernah ia bayangkan. Meskipun terlahir dari latar yang berbeda, yaitu Santiago yang hidup di padang rumput yang luas dan penuh makna simbolis, serta Alif berada di lingkungan pesantren yang hikmat dan bersahaja, cerita mereka justru memiliki kesamaan dan sesuatu yang mendasar dan sangat kuat di dalamnya. Nah, awal mula petualangan seorang tokoh biasanya selalu diawali dengan semacam panggilan dan dorongan ya teman-teman, entah secara internal atau eksternal. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, Santiago dan Alif sama-sama mendapat dorongan untuk menemukan takdir mereka, meskipun awalnya mereka tidak mengetahui persisnya seperti apa. Nah, Santiago sendiri menerima panggilannya dengan cara yang paling ajaib, yaitu mimpi berulang tentang harta karun di piramida Mesir. Awalnya, ia hanyalah seorang gembala yang hidupnya sudah nyaman dan teratur. Ia sengaja memilih hidup berpindah-pindah agar tidak mendapat atau menjadi pendeta seperti yang dikatakan oleh ayahnya, tapi ia malah terjebak dalam rutinitasnya sendiri. Panggilan nyata Santiago sendiri adalah legenda pribadi atau personal legend, semacam takdir yang unik yang harus dipenuhi setiap orang. Pertemuannya juga dengan Raja Salem atau Melkisedek, seorang katalis yang memvalidasi mimpinya dan memperkenalkan konsep bahwa seluruh alam semesta bekerja sama untuk membantu seseorang mencapai tujuan atau mencapai takdirnya. Sebenarnya motivasi Santiago sendiri sangat sederhana teman-teman. Dia sebenarnya cuma tertarik sama harta karun yang digadang-gadang memiliki makna materialistis. Nah, tapi si Raja Salem justru mengubah cara berpikirnya. Raja Salem menjelaskan bahwa harta karun itu hanyalah umpan, dan perjalanan itu sendirilah yang merupakan harta yang sesungguhnya. Sejak saat itu, Santiago termotivasi oleh rasa penasaran dan dorongan hati untuk menyelaraskan diri dengan jiwa dunia. Singkat cerita, Santiago juga bertemu dengan cinta sejatinya yang bernama Fatima. Sempat menjadi godaannya di suatu oasis dan memilih tinggal. Tetapi Fatima dan seorang alkemis telah memberinya nasihat yang membuat kembali gitu ke jalan mimpinya, hingga sampai ke titik di mana ia menemukan harta karun yang sebenarnya, bukan berbentuk materi melainkan pengalaman hidup. Menarik teman-teman. Lalu bagaimana nih dengan perjalanan Alif? Nah, berbeda dengan Santiago, Alif justru memiliki motivasi awal yang jauh lebih membumi teman-teman. Ia punya cita-cita standar seperti anak muda lainnya dengan lulus sekolah di SMA terbaik, lalu kuliah di ITB, supaya bisa seperti idolanya yaitu B.J. Habibie. Dorongan terbesar ini datang juga dari harapan orang tuanya dan ambisi akademik yang umum.
Namun rencananya berantakan teman-teman. Ia gagal masuk SMA impiannya. Kekalahan ini ditambah dengan keputusan ibunya yang ingin mengirimnya ke pondok pesantren Madani di daerah Jawa Timur yang menjadi titik balik dari mimpinya. Sebenarnya Alif sendiri tuh nggak memilih jalan ini teman-teman, namun ia dipaksa untuk menjalaninya di pondok Madani. Awalnya ia juga menolak gitu, karena tidak punya niat mulia karena ia kesulitan beradaptasi dengan lingkungan pondok pada saat itu. Bayangin aja teman-teman, Alif harus membawa kamus kemana-mana karena adanya peraturan penggunaan bahasa Arab dan Inggris untuk berinteraksi sesama santri dan saat pembelajaran berlangsung. Susahnya, ia juga harus melakukan ujian lisan dan tulisan dengan keterbatasan tersebut. Jadi, ada pada dirinya tuh saat terpaksa gitulah ya teman-teman, karena ingin tetap patuh pada orang tua dan perasaan untuk segera kabur nih teman-teman dan kembali ke rencana awalnya. Tapi di sini titik asiknya, ya bukan ya teman-teman. Tapi di sini ajaibnya di pondok itulah justru ia menemukan dorongan baru yang mengubah pola pikir dan hidupnya dengan semboyan yang menjadi pegangannya, manjada wajada. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Terlebih lagi ia bertemu dengan orang-orang yang memotivasi perjalanan karirnya juga seperti Kiai Rais, para ustadz dan sohibul menaranya yaitu Baso teman-teman. Bahkan setelah perjalanan pendidikannya ia bertemu dengan seorang jurnalis yang membantu membukakan peluang untuk Ali menuju kesuksesannya. Makin penasaran gak sih teman-teman sama ceritanya? Kalau gitu aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini ya. Nah teman-teman juga harus meresapi, siapa tahu dari kedua kisah ini kamu selanjutnya yang akan mencapai impianmu.